صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد. Menjelaskan tentang derajatnya orang alim yang dia menuntut ilmu melebihi daripada kadar dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih daripada batasan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang tinggi, orang-orang yang menuntut ilmu yang melebihi daripada batasan yang diwajibkan. Ya. Kalau yang diwajibkan misalnya cuma sekedar kayak wudu, masalah sholat dasar-dasar aja basic, kita belajar lebih jauh lagi. Misalnya seperti ilmu faraid, yang mana itu bukan kewajiban bagi setiap muslim ya. Cukup sebagian orang aja bisa ilmu faraid kafah. Ya, atau misalnya tentang masalah jenazah, tajhizul janaiz itu hukumnya wajib memang, tapi nggak semua orang kena kewajiban. Ya, ketika sudah ada orang yang mengerjakannya, yang sudah mempunyai ilmunya, maka kita boleh aja nggak tahu soal masalah tajhizul janazah. Nah, ketika udah ada orang yang bisa, tapi kita pengen bisa juga begitu, ngerti nggak? Itu dapat derajat yang lebih tinggi ya, mendapatkan derajat di sisi Allah yang tinggi. Ya, karena dia berusaha mendorong dirinya supaya lebih bermanfaat lagi. Kalau orang sudah mempunyai ilmunya, insya Allah bisa ngebantuin orang yang sendirian tadi. Ya, bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Cepat atau lambat ilmu yang dipelajarinya itu bakal bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya dia belajarnya lillahi ta'ala, ya, bukan buat ngedebatin orang, bukan buat main bantah-bantahan. Nah, ini matilkal martabatu hiya allati tali martabatun nubuwah, dan martabat ini derajat ini derajat orang alim yang mana dia mempelajari ilmu melebihi daripada kadar yang diwajibkan. Itu dia cuma beberapa tingkat aja di bawah derajat nubuwah. Orang-orang yang seperti ini. Ya, cuma beberapa tingkat aja di bawah derajat nubuwah. Bahkan pernah ada ibarat lupa lagi. Ada hadisnya yang masalah. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ya. Jadi ulamanya umatku itu mirip-mirip 11-12 kayak para nabinya Bani Israil. Ya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari ilmu yang melebihi daripada batas kewajiban, itu seperti anbiyanya Bani Israil. Gitu. Jadi bukan dari segi derajat ya, tapi dari segi tingkah lakunya, akhlak dan segala macam. Ya. Kalau misalnya dia betul mengamalkan ilmunya, jami'ul maratibul mu'minina anzalu minha, dan seluruh derajatnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu di bawahnya derajat orang-orang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di sisi manusia juga begitu. Ya toh, beda perlakuannya orang alim sama orang-orang biasa kayak kita nih. Oke. Datang ke tempat biasa, ya udah duduk ke tempat biasa, nggak mungkin kita naik panggung. Ya toh? Orang alim aja sudah naik panggung. Yang di depan dimuliakan. Di dunia saya sudah bedakan gitu. Sudah kelihatan. Fa innal ulama al-'amilina humul wasithah baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Karena sesungguhnya ulama al-'amilina humul wasithah, ulama yang dia mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya ulama yang mengamalkan ilmunya. Humul wasithah baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin, dan ada orang-orang muslim. Jadi perantara yang menyampaikan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muslimin, kepada orang-orang kayak kita ini, orang-orang awam, itu ulama. Kalau ulama kita nggak kenal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena para ulama, kita nggak akan mengenal hukum-hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyambung lisannya itu mereka. Ya, jadi bodoh orang yang bilang kembali kepada sunnah direction gitu, secara langsung. Suatu kebodohan tanpa mau ngambil pendapat-pendapat ulama yang mata rantainya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu kebodohan jadi gitu. Hati-hati tuh, kudu perhatian juga tuh. Zaman sekarang terlalu banyak sebutannya sih, kampanyenya itu ya, kampanye yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa dia sendiri mengerti esensinya Al-Quran dan Sunnah itu sehebat apa, tanpa dia mengerti
sesulit apa untuk memahami suatu dalil, baik itu dari hadis ataupun Al-Quran. Ya. Nggak ada yang bisa memahami hal tersebut kecuali para ulama. Ya, yang mana ulama itu punya kecerdasan melebihi rata-rata, punya kemampuan untuk memahami suatu dalil melebihi dari orang-orang macam kita. Ya. Nah kan sampai sekarang ada fenomena juga, baca terjemahan cukup, ini makin kacau lagi. Ulama nggak ada harga dirinya sudah. Jadi secara tidak langsung ini merendahkan derajatnya ulama. Di antaranya juga perkataan yang paling bikin cukup menggendak juga ya. Imam Syafi'i bisa aja salah. Wah, ini kacau. Orang yang alim luar biasa, yang hafal nggak tahu sudah berapa ribu hadis yang sudah dihafal sama beliau. Bahkan umur masih kecil aja udah hafal Al-Quran 30 juz. Dibilang kayak begitu sama dia. Ini orang yang ngaku dirinya salaf lagi. Allah ya. Salaf tapi menurut ulama salaf itu yang dia paling jauh jaraknya 200 tahun setelah Nabi. Setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi abad kedua Hijriah. Ya, 200 tahun 200 Hijriah pokoknya mentok di situlah. Ya. Imam Syafi'i meninggal 160-an. Ya. Jadi Imam Syafi'i maksudnya salah. Karena beliau ada di bawah tahun 200 Hijriah. Ya, jadi beliau termasuknya salaf. Kok bisa-bisanya dia ngaku salaf tapi dibilang Imam Syafi'i bilang salah? Iya memang betul kemungkinan Imam Syafi'i salah. Hanya saja orang-orang macam Imam Syafi'i yang dia apa sebutannya? Silsilahnya itu dekat ke Nabi SAW. Dekat banget. Paling cuma beberapa orang doang dihitung pakai tangan. Gitu loh, buat ngitung silsilahnya itu. Kalau misalnya ini sanad dari Imam Syafi'i ke Rasulullah SAW itu bisa dihitung pakai tangan gitu. Saking dekat nih. Terus kita yang jauh begini 14 abad kemudian ngomong begitu. Imam Syafi'i mungkin salah. Maaf. Anda goblok. Ngomong begitu. Ya. Nalarnya gak nyampe. Ya. Di dalam agama juga pakai nalar gitu. Dari nalarnya aja nggak masuk akal. Yang 200 tahun mungkin salah, terus kita yang 14 abad kemudian koreksi yang jarak nih ke Rasulullah cuma 200 tahun. Ya, kita yang 1400 tahun jaraknya ke Rasulullah, koreksi yang 200 tahun jaraknya ke Rasulullah. Dablek ya. Bahaya itu. Hati-hati itu dia jatuhnya merendahkan ulama. Dahsyat. Ini aku lupa ini hadis apa ya? Hadis kalau nggak salah. Man ada limadian adantuhu faqad adantuhu bil harbi. Ini kalau nggak salah hadis qudsi. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi kekasihku. Ya. Dalam hal ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tentu saja ulama masuk dalam kategori kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termaktub di Al-Qur'an dan hadis. Ya. Nah, ada waliyan bagat ada tuh bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, orang-orang yang dekat derajatnya kepadaku. Bagat ada tuh bil harbi, aku telah mengumandangkan perang kepadanya. Wah, Allah Subhanahu wa taala sudah ngajuin peperangan sama orang gitu. Jadi takutnya dibikin makin gelap, makin sesat lagi. Ya baik. Maka Allah Ta'ala fi fadli ahli ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan ahlul ilmi. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan juga para orang-orang yang punya ilmu menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan di muka bumi. Kata fanzur kaifa qaranahum ma'al malaikah. Di dalam dalil ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ulul ilm, orang-orang yang mempunyai ilmu sama para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya. Disandingkan tuh setelah para malaikat yang disebutin ini ulul ilmi, orang yang punya ilmu, orang alim. Ya. Kata Imam Haddad di sini menjelaskan fanzur kaifa qaranahum ma'al malaikah. Maka lihatlah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang alim bersama malaikat. Dempetan.
Ya, cuma dipisah sama waw. Wawnya juga atof lagi balik ke belakang. Ya, wawnya itu waw ma'iyah. Kalau di dalam nahwu itu wawnya itu makna ma'iyah. Para malaikat bersama orang-orang alim menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan, begitu. Ya. Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna? Apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun? Dan juga bersama dan juga orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ini soal kalau di dalam ilmu tafsir disebutnya di dalam tafsir ya, disebutnya soal tawbih. Ya, pertanyaan yang sarkastik begitu. Paham nggak maksudnya? Kalau bahasa itu kalau kata Rocky Gerung mah sarkastik gitu. Emang sama orang bodoh sama orang yang nggak bodoh gitu. Gimana gitu? Emang sama orang pintar sama orang bodoh gitu. Ya jelas, beda dong. Masa disamain orang pintar sama orang bodoh gitu. Nanti nggak? Jadi Al-Quran sudah dari 14 abad yang lalu itu sudah sarkastik bahasanya juga. Dan pertanyaan-pertanyaan begini banyak ya di dalam Al-Quran. Soalnya disebutnya soal untuk sarkastik gitu. Ya. Aila yastawun. Ya, ini maksudnya nggak bakal sama, beda jelas total. La fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat itu terbukti. Ya. Kedudukannya orang-orang yang alim itu jelas berbeda sama sekali, baik di dunia, ya, ketika ketemu sama orang. Ya. Orang-orang alim banyak dimintain doa sama orang, lah kita siapa yang minta doa sama kita? Ada yang minta doa sama kita. Orang-orang alim berbeda, ya. Di dunia ini udah beda, apalagi di akhirat begitu juga beda jelas. Ya. Karena derajatnya orang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bi darajatin katsirah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang yang mengetahui dibanding orang-orang yang enggak mengetahui, ya. Mengutamakan orang-orang yang alim dibanding orang-orang yang enggak alim dengan derajat yang banyak, begitu. Beberapa derajat yang banyak. Allah Ta'ala sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kalau beriman derajatnya diangkat. Walladziina utul 'ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman dan juga alim di atas derajatnya orang-orang yang beriman beberapa derajat. Paham maksudnya? Jadi orang-orang yang beriman derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman dan juga alim diangkat lagi derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda jadi ya. Di sini Imam Haddad menjelaskan alal ladzina amanu. Jadi orang-orang yang alim jadi diangkat lagi beberapa derajat. Nah, ini soal derajat ini dibahas juga di beberapa kitab. Itu dikatakan bahwasannya darajatin ila darajatin bimasafati khamsami'ah masirah, ya. Masiratus safar, begitu kurang lebih. Jadi jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya itu jaraknya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Ya. Ini perbandingannya seperti zaman dulu, karena zaman dulu itu kan kalau melakukan perjalanan, kalau nggak jalan kaki, naik kuda, naik onta, naik keledai, begitu ya. Ya. Jadi itu perlu waktu yang lama. Dari Mekah ke Madinah aja butuh waktu seminggu. Ya. Kalau sekarang paling jam. Siapa yang pernah umroh? Umroh gitu. Umroh. Itu jaraknya dari Mekah ke Madinah paling 6 jam. 6 jam, 7 jam. Jaraknya cepat. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seminggu. Sehari itu bisa dipangkas jadi sejam kalau sekarang ini. Ya. Nah itu perbandingannya kayak zaman dulu, jadi perjalanannya kayak 500 tahun. Bandingin aja tuh. Jarak dari Mekah ke Madinah itu berapa ratus kilo tuh? Kalau nggak salah 200 kiloan. Ya. Jarak dari Mekah ke Madinah itu 200 kiloan. Tinggal dikaliin tuh sampai jadi 500 tahun itu berapa? Hitung sendiri. Sama juga jaraknya kayak dari Mekah ke Syam. Mekah ke Syam itu jarak itu 1 bulan perjalanan. Iya, pergi doang 1 bulan.
pulang 1 bulan. Iya, karena dulu kan beda. Kalau sekarang kan di berapa itu juga nyampe naik pesawat. Syam itu kalau sekarang kuliah ada. Mekah ke Madinah berapa jam? 7 8 gitu. Oh, ya kan kurang lebih segitu deh. Berapa ratus kilo deh? Wah, kilonya nggak tahu, lupa Wif. Itu sekitar 200 kiloan kalau nggak salah ingat. Jarak. Dan itu kalau misalnya di jalan kaki atau naik onta gitu, butuh waktu seminggu sampai dari Mekah ke Madinah. Karena zaman Rasulullah begitu. Balik ke Madinah tuh seminggu. Hitungin gitu. Ya, biar sama gitu. Biar buat perbandingan aja antara 1 derajat ke derajat yang lainnya 500 tahun perjalanan. Hitung aja sendiri. Nah, kata Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, annal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Ya. Wa inna ma warathul ilma. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Jadi para anbiya itu hanya mewariskan ilmunya. Ya, setiap anbiya yang mau seberapa banyak dia punya harta, mati hartanya sudah waqaf lillahi ta'ala, udah punyanya umat, bukan punya dia lagi. Ya. Terus ahli warisnya gimana? Enggak ada HP. Gitu. Paham ya? Bahkan Nabi SAW ketika meninggal itu nggak ngasih apa-apa ke anaknya, ke istrinya, nggak ditinggalin apa-apa sudah. Cuman hajat yang di rumahnya aja yang ditinggalkan, itu aja. Ya. Masuk diantaranya juga Fadak, itu tanah Fadak itu kalau nggak salah di daerah Tabuk, lupa lagi itu. Kalau nggak Tabuk, Khaybar itu kalau nggak salah. Sebuah tanah gitu yang dia bagian daripada ghanimahnya Nabi SAW, dari khumusnya daripada Nabi SAW yang dikasih ke Nabi SAW. Tapi nggak Nabi manfaatkan sama sekali, dimanfaatkan buat umat doang sudah. Ya, ketika Nabi meninggal sudah tanahnya jadi punya umat. Ya, Sayyidah Fatimah sempat minta sebelum Sayyidah Fatimah meninggal pada saat itu. Ya, waktu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, tanah Fadak tersebut buat bagiannya dia. Nggak banyak mintanya, ini sesuai kebutuhannya aja. Gitu. Minta yang Sayyidah Fatimah. Tapi Sayyidina Abu Bakar disitu takut mau ngasih tapi takut. Iya. Karena apa? Karena dalil ini tadi ulama apa namanya? Anbiya lam yuwarithu dinar wa dirham. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan juga dirham. Begitu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi para ulama yang dia mengambil ilmu enggak cuma ulama aja, jadi kita semua nih yang lagi belajar itu lagi berebut warisannya para anbiya. Lagi ngambil warisannya para nabi. Dengan kita belajar, namanya kita ngambil bagian dari warisan tersebut. Ya. Dengan itu juga sebabnya salah satunya kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Sebab kita berusaha mengambil fadilah daripada anbiya. Paham ya? Qala alaihi wasallam dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada kedengkian kecuali di dalam 2 hal. Ya, ini maksudnya tidak ada kedengkian yang diperbolehkan kecuali dalam 2 hal. Ya, jadi dengki itu sifat yang luar biasa buruk. Bahkan di beberapa kitab dibahas itu salah satu daripada muhlikat, ya, penghancur diri, muhlikat di dalam diri maksudnya, ya. Penyakit yang tak terlihat tapi bisa menghancurkan seseorang dari dalam. Ya, salah satu di antaranya ialah hasad, kedengkian. Tapi di dalam hal ini Nabi SAW mengatakan ada 2 hal yang boleh hasud. Ya, ada 2 hal yang hasudnya itu tidak akan menghancurkan kita, justru membuat bikin kita lebih maju. Paham nggak? Bikin kita bisa jadi lebih baik. Nah, ini kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud yang diperbolehkan kecuali dalam 2 hal. Rajulun atahu Allahul hikmata, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, keilmuan, kebijaksanaan, begitu ya. Fa huwa yaqdi biha, dan dia mengamalkan ilmunya. Ya.
Dia memanfaatkan ilmunya buat dirinya sendiri. Wa yu'allimuha, dan juga dia mengajarkannya kepada orang-orang. Ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam. Hidupnya dihabiskan buat mengamalkan ilmunya, buat ngajarin ilmunya, gitu. Siang malam kerjaannya begitu. Wa rajulun atahu Allahu malan, itu yang pertama tadi, yang boleh kita hasutin tuh. Orang yang dapat ilmu, dia ngamalin ilmunya, dia bagi-bagi ilmunya siang malam. Itu kita boleh hasut main game gitu. Paham nggak? Hah? Ngiri begitu. Boleh, kita ngiri yang main game gituan. Jangan kita ngeliat orang punya motor bagus kita ngiri, nggak. Ngeliat orang pakai Rolex terus kita ngiri. Enggak ada gunanya gitu sama gituan. Ya, yang kayak begitu nggak boleh. Kenapa ya? Bikin kita lupa bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ngeliat orang mukanya ganteng terus ngiri, nggak bisa muka gitu begini. Mau ngapain? Ini orang ganteng juga ceritain sih. Ya, bufur nikmat sudah bagus kasih hidung loh. Tapi hidung juga ada. Apa sebelah mana? Pakai kulit. Iya, ya mubah itu. Apa sebagai kulit? Cacing memang sebagai kulit. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan hasud ya. Yang kita diperbolehkan hasud padanya. Rajulun atahu Allahu malan. Seorang lelaki yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja, enggak. Ngapain kita harus orang kaya? Ini kan kagak ada gunanya. Fahuwa yunfiqu ma minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Sedangkan dia setiap pagi, siang, malamnya, sehari-harinya dihabiskan untuk menginfakkan dia punya harta. Dia orang kaya yang dermawan. Boleh kita jadi orang makin gitu. Orang kaya pelit jangan. Jangan diiriin orang kaya pelit. Ya akhirnya ntar ujung-ujung juga mati. Ya iya, ujung-ujungnya mati. Kita ngiri sama orang kaya banyak duit bangun masjid sono sini. Buset, enak banget orang begitu. Banyak duit bangun masjid sono sini. Sekian banyak orang dikasih beasiswa sama dia. Bukan main itu dah. Orang jadi alim gara-gara kita bayarin, kita pahalanya. Selama dia ngajar tuh sebab kita bayarin dia belajar, pahalanya ngalir terus. Iya, enak gak begitu? Itu passive income. Kalau istilah bisnis. Iya, passive income begitu. Pahala jariah sudah. Enak. Mencang-mencang kaki, pahala dapat. Dia yang ngajar capek-capek puter otak, kita dapat pahala. Gila-gila kita bayarin dia belajar. Enak kalau gitu. Enak. Nah, kayak boleh kita hasut sama orang kayak begitu. Banyak duit, hartanya diinfakkan buat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bangun masjid, buat perjuangan Islam, buat untuk walahin orang dan segala macam. Nah, kira-kira. Paman al-hasad hahuna, dan hasud yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ya al-ghibthah. Ghibthah sama iri juga artinya. Tapi irinya buat hal yang baik, ghibthah ini. Ya. Wa hiya mahmudatun fi umuril akhirah. Dan ghibthah ini mahmudah, terpuji justru fi umuril akhirah, di dalam perkara akhirat. Tinggal orang melakukan hal yang baik di dalam perkara akhirat, boleh kita iri. Salat Jumat misalnya kita sampai ke masjid, nggak bisa sampai ke saf awal ataupun ke saf kedua, boleh kita iri sama orang yang di saf pertama sama saf kedua. Ngerti? Coba udah tahu lebih cepat, bisa dapat saf pertama tuh gitu. Rapat tuh pada yang depan gitu. Boleh kayak begitu. Kita sholat di masjid begitu juga, ngeliat orang penuh saf awal sama saf kedua, kita nggak bisa masuk situ. Boleh kita iri sama orang yang saf awal sama saf kedua. Paham? Cuman nggak boleh tertarik orang saf awal. Diri aja ngarepnya kita dulu, kita yang di situ gitu. Paham gak? Itu boleh yang kayak begitu. Karena hal itu bisa jadi ngedorong semangatnya kita. Yang tadinya kita datang rada telat, besokannya kita datang lebih cepat lagi supaya dapat saf pertama ataupun saf kedua. Begitu. Paham ya? Itu yang dimaksud ghibthah tadi itu. Fungsinya gitu. Naam. Dan alaihi wasallam di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi."
keutamaan, kemuliaannya orang alim dibandingkan seorang ahli ibadah itu kafadli ala adna rajulin min ashabi. Itu perumpamaannya seperti keutamaanku dibandingkan laki-laki yang paling rendah derajatnya daripada golongan sahabat. Ya, ini perbandingannya antara orang alim sama abid. Orang alim orang yang pintar sama abid orang yang pinternya pas-pasan buat diibadah aja. Ngerti nggak maksudnya? Jadi seorang abid nggak bisa dikatakan abid kalau dia nggak punya ilmunya, gitu tetap. Ya, dia tetap harus punya ilmunya juga abid. Ini orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang alim itu derajatnya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada abid. Rasanya. Dari tadi muter-muter mic aja biar bunyinya hilang, nggak hilang lagi. Ya, begitu jadi. Mana tadi itu? Jadi keutamanya orang alim dibanding orang yang abid, ahli ibadah itu seperumpamaannya dibandingkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti perumpamaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan sahabatnya yang paling rendah, gitu. Sedangkan sahabat sendiri itu kedudukannya luar biasa ya, tinggi. Itu dibandingannya begitu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kafadil qamari lailatul badri ala sa'il kawakib. Seperti keutamaannya, keindahannya bulan di malam bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Kalau kita ini lebih gampang perumpamaannya. Kalau kita ngeliat bintang-bintang gimana dibandingin sama bulan purnama. Lagi bulan purnama sempurna ya. Ketepatan di malam biasanya 14 atau 15 kalender Hijriah. Itu bulan purnama lagi sempurna. Gimana keindahannya, cakep kan bulan purnama, enak tuh kita ngeliatin bulan purnama gitu. Dibandingin sama bintang-bintang, malah terkadang bintang-bintang ketutupan cahayanya sama bulan. Ya, itu perumpamaannya orang alim dibanding orang abid. Ya. Hakala. Fa idza kana fadlul alim 'ala al-'abid bi hadhihi al-mathabah, maka kalau misalnya keutamaan orang alim dibandingkan orang-orang yang abid sejauh ini, ya, ma'an al-abid la yakhlu an ilmin bi ibadati. Di saat yang sama abid tadi punya ilmu dia, yang mana ilmunya itu mencukupi buat ibadahnya. Ya. Walau la dzalika lam yusamma 'abidan. Yang mana kalau misalnya dia nggak punya ilmu tersebut nggak bisa dikatakan abid. Ya. Bagaimana minggu lalu dan berkali-kali Anda sering bilang juga. Kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya nggak akan terima, tertolak. Maka orang kalau mau dikatakan abid, dia harus punya ilmu juga. Setidaknya ilmu dasar. Kalau dia punya ilmu dasar, dia ibadah sama Allah, nggak nambahin ilmunya lagi gitu. Ilmu-ilmu yang diwajibkan saja dipelajarin. Dia terus beribadah sama Allah tiap hari, siang dan malam. Maka bisa ma'abidan. Disebut abid, ahli ibadah ini orang. Ya, tapi sudah sampai segitu aja, dia cuma bermanfaat buat dirinya sendiri. Tapi orang alim beda, orang yang pintar beda. Ya, dia bisa ibadah buat dirinya sendiri. Dia bisa juga intisyarul ilm, menyebarkan ilmunya tadi, memanfaatkan ilmunya, bikin orang lain jadi alim juga dan seterusnya gitu. Ini kemuliaannya orang alim tadi. Makanya derajatnya beda sama abid. Abid buat dirinya sendiri dan manfaat. Orang alim juga bisa bermanfaat buat orang-orang banyak. Itu. Makanya derajatnya beda jauh banget antara abid sama alim. Jauh, ya. Yeah. Maka kalau perbandingannya antara abid sama alim saja sudah sejauh ini, gitu. Maka bagaimana perbandingannya? Kata Imam Haddad di sini. Maka bagaimana kalau keutamanya orang alim atas orang bodoh, begitu? Seberapa jauh derajatnya, begitu? Paham ya? Kalau abid saja sudah dipandang mulia, dipandang tinggi, dan orang alim jauh dipandang lebih tinggi lagi dibanding orang abid, maka bagaimana antara orang alim sama orang bodoh? Ya, ini kayak berlian sama debu kali modelnya. Nah iya, mungkin kita biarin aja berlian debuan, kagak kita sekat debu langsung, buru-buru. Ya, begitu. Fadailul ilmi wa ahlahu la tuhsa, dan keutamaan kemuliaannya ilmu dan ahlul ilmi dan orang-orang yang alim la tuhsa, nggak bisa kita ukur sudah.
Kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa atharu salaf salih masyhuratun wa ma'rufatun bi dzalik. Di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, di dalam hadis, di dalam atharnya salaf salih sudah dijelaskan ya tentang keutamaan, kemuliaan orang ahlul ilm. Ya, kemuliaannya para ulama dibanding abid. Sudah banyak dijelaskan tentang keutamaannya orang alim tersebut. Wal kutubu masyhunatun biha, dan kitab-kitab yang dikarang yang menjelaskan tentang hal tersebut sudah banyak. Ani bi fadhail ilmi wal ulama. Ya, ini maksudnya keutamaan ilmu dan ulama. Sudah banyak ya pembahasan yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Qala Ali karamallahu wajhah. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ya, ini kata Imam Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya, ilmu lebih bagus daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu menjagamu. Ya. Anda pernah nyampe ini kalau nggak salah. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga dirimu. Menjaga diri dari tipu daya dan sebagainya. Ya. Wa anta tahrusul mal, sedangkan engkau justru menjaga harta. Ya. Kita jaga harta kita. Ini HP kita kasih ginian buat kita jagain. Kita yang jagain ini. Ya, dari HP aja tuh udah gitu-gitu yang kita jagain. Baju kita cuci, itu kita ngejagain harta kita sudah. Ya. Motor kita servis tiap bulan biar sehat mulu. Itu kita ngejagain harta. Ya. Wal ilmu yazidu bil infaq, lanjutannya ya, kata Imam Ali. Dan ilmu bertambah dengan kita infakkan. Kita bagi-bagi ilmu kita nambah. Jadi kalian yang udah dapat ilmu nih, belajar dari majelis, bagiin lagi. Itu ilmu gak bakal murah, nambah malah. Ya. Wal malu yanqusu bihi, sedangkan harta justru berkurang dengan kita infakkan. Benar apa enggak? Duit 10.000 kita infakin 5.000, jadi berapa? 15. Enggak, goceng. Ya, kurang jadi duit kita kalau kita infakkan. Wal ilmu hakim. Ilmu itu yang menghukumi. Iya, ilmu yang menghukumi, ya kan? Semuanya dihukumin sama ilmu. Orang disebut jelek sama baik gara-gara apa? Pakai ilmu menghukumin. Orang disebut orang yang nggak bersalah sama orang kriminal pakai apa? Pakai ilmu menghukuminnya. Nah, kata. Wal malu mahkumun alaih, sedangkan harta yang dihukumi. Ya. Ilmu hakim, wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu penghakimnya yang menghukumi, sedangkan harta itu justru yang dihukumi. Paham? Contohnya aja gampang, motor deh. Kalau nggak ada surat-suratnya gimana? Hilang. Diangkut motor lo. Dikata motor maling. Gitu kan? Dihukumin tuh. Coba ada orang yang punya motor punya ilmunya. Waduh, urusin surat-surat. Surat-surat itu menghukumi motor itu jadi. Surat-surat itu ilmunya tadi. Karena bisa gimana cara kita mau bikin surat-surat, STNK, PKB segala macam, kalau nggak punya ilmu ya kita. Paham? Itu simpelnya aja. Begitu juga rumah dan lain sebagainya deh. HP begitu juga. Nggak punya ilmu ya tato-tato aja, tato error dan kena virus. Ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara bodoh tadi itu. Paham? Itu loh, begitu loh. Luar biasanya ilmu. Ya. Begitu dibutuhkannya ilmu, begitu sangat pentingnya. Fundamentalnya kebutuhan kita tentang ilmu. Ya, itu perhatian, jangan sampai bosan, jangan sampai kapok, jangan sampai malas buat belajar. Ya, perhatiin baik-baik. Nah, wa'lam anna al-'alim alladhi la ya'malu bi ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Fadhal, mau bertanya boleh. Nah, itu masalah utang bisa disebut ujian nggak gitu? Dalam keadaan susah gitu, sulit. Maksudnya? Kalau kita utang gitu, termasuk ujian nggak? Itu ujian itu sampai dari kita terpaksa ngutang gitu kan? Sampai utang gitu. Ya, ujian itu kan bentuknya macam-macam. Mana yang ente lihat ujian ya semuanya ujian sih itu. Kalau dilihatnya orang lagi susah itu ya ujian sudah. Terus sisinya dia lagi diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya husnuzonnya kita begitu deh. Ya, kita nggak tahu itu azab ke ujian. Insya Allah ujian deh. Iya bisa jadi itu ngebersihin dosa-dosa kita yang lama.
untuk ujian, atau memang kita nggak ada dosa tapi Allah lagi mengangkat derajatnya kita. Karena ini itu usaha terus, Bu. Doa terus siang malam, tapi masih belum ini gitu, belum terbayar, belum. Ya begitu. Itu tadi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala lagi ngebersihin dia dari dosa-dosanya. Mungkin juga Allah Subhanahu Wa Taala lagi ngangkat derajatnya kita. Ya, husnuzon aja billah. Urusan begitu tuh kita husnuzon aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun situasi kita pasti capek. Biar nanti kita punya banyak duit, capek. Kalau saya tanya ini tuh orang-orang seperti yang bilioner, multi bilioner apa segala macam, capek kan mereka? Capek mereka. Jadwalnya padat, mau ditemuin ini susah. Kalau misalnya gampang mah anak aja kopi di sini langsung. Susah nemuinnya tapi sibuk, capek sendiri udah ya. Kenapa ya? Dunia dia taat. Dunia itu tempat kita capek-capean. Mau enak, mati. Udah gak ada urusan lagi. Mati dan jawab dulu ya. Mati juga belum tentu enak, tar dulu lihat. Pertanyaan. Oh, surga udah selesai, enak deh gitu. Tapi kalau masih di dunia, ya udah. Siap aja udah capek-capek. Nggak ada mau enak-enakan, mana bisa hidup enak di dunia. Ya, nggak ada orang yang bisa hidup enak di dunia, nggak ada. Sebutin satu, sehingga ada bisa keluarin ke nggak enakannya dia langsung. Ya. Itu kalau ada orang yang merasa nyaman gitu, itu ini syndrom ya. Baik penyebab dia berbuat hal tersebut. Nanti nggak 70 alasan baik, mau husnuzon segimana caranya deh pokoknya. Mau segala gitu. Nah kita baru ini masya Allah kagak baik kagak ibadah kita jarang. Kita memintas orang. Ini Zainal Abidin yang sampai dapat gelar Zainal Abidin. Gelarnya Zainal Abidin. Zainal Abidin itu bukan nama namanya Ali doang. Ini Imam Ali Zainal Abidin itu gelar nih. Perhiasan bagi para ahli ibadah. Saking banyaknya ibadahnya. Dan gelarnya nggak cuma Zainal Abidin doang. As-Sajjad belakangnya ditambahin. Orang yang ahli sujud. Karena beberapa riwayat menyebutkan beliau dalam satu malam itu sholat 1000 rakaat, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 100.000 rakaat. Satu malam doang ya, kita nggak ngomongin akumulasi, tapi semalam doang. Makanya sampai dapat gelar as-sajjad. Yang banyak sujud ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini nih orang ini, nggak cuma pinter, alimnya juga iya, abidnya juga iya, nggak mau menghukumin orang gitu. Sampai beliau bilang kalau seandainya aku tidak mendapati 70 alasan baik penyebab dia berbuat hal tersebut, aku akan memantapkan di dalam hatiku bahwasanya dia berbuat hal tersebut karena alasan baik yang nggak aku tahui. Paham nggak? Intinya dia mau husnuzan gimana caranya? Bodoh amat mau gimana gue husnuzan gitu. Kita nih receh nih, rempah roti terus mau ngomongin orang. Ya. Biasain jadi orang yang pakai kayak kuda, kayak kacamata kuda gitu, biar kelihatan aja maju. Biar kita jaga hati kita, nggak husnuzon sama ngeliat orang buka aurat, husnuzon lagi. Ngeliat orang yang jalan berdua lagi cewek, husnuzon lagi. Ya baik ya, husnuzon aja, lagi cewek, lagi bini, biarin aja. Nggak kena juga begitu husnuzonin. Orang pacaran pakai bini bukan, tahu kagak lu, nggak kagak lu sama dia. Kalau kata pacaran aja, siapa tahu lagi ini, kan? Gitu jadi ya. Kalau masalah orang prasangka kita baik-baikin aja deh. Ya, entah dia itu istidrat atau enggak, ya aja. Kita nggak bahas masalah istidrat itu buat kita jaga-jaga diri kita sendiri. Ya. Karena ngambil contoh-contoh ada beberapa orang yang mungkin di istidrat cuma buat ini aja. Gambaran aja, karena zaman dulu tuh ada yang istidrat juga, contohnya kayak Korun kan udah jelas jelek, kan? Tapi dia dilapangin sama Allah tuh duitnya. Pun duitnya sebanyak-banyaknya itu loh dia. Donatur utamanya Firaun tuh dia tuh. Korun itu. Donatur utamanya Firaun itu. Membantuin kebejatannya Firaun segala macam. Dia pendananya itu. Tapi dilapangin duitnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, istidrat sudah. Jelas. Paham ya? Gitu. Kata, betul deh. Paham ya? Bisa dipahamin itu ya?
Jadi kalau bahasa istidroj itu kayak begitu. Itu kita bisa ngambil contoh juga dari orang-orang. Kalau seandainya, kita seandainya aja, berandai-andainya kita ngeliat ada orang yang dia kerjaannya maksiat mulu tiap hari, tapi duitnya lancar mulu, rezekinya lancar mulu, kayak enak baik, itu istidroj. Bisa jadi istidroj. Nah, kita buang jauh-jauh tuh pikiran kayak gitu. Ngerti maksudnya? Jangan sakit lagi. Nah, sakit jarang. Itu kita buang jauh-jauh di pikiran kita, di dalam hati kita tentang hal tersebut. Kalau orang istidroj, nah itu jangan dihukumin, nggak buang jauh-jauh. Berarti ya? Entah itu istidroj atau bukan, itu urusan dia sama Allah. اعترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة واغفر لكل حقا واستر لنا روعاتي وأمير روعاتي واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فلا وجود من لا بامتثال منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز ربي وآله وصحبه عزازة في الصحب والحمد لله بالبر والتلاهي. تفرق المعصوم رسولا ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من اهلنا ولا من اصحابنا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.